Tapi ketika kita berada di puncak karir kita, di puncak keberhasilan kita, halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Azwan sebagai trainer dan sebagai hipnoterapis Indonesia. Di video kali ini saya mau share ke teman-teman, ada 5 hal yang kita bisa beli dengan uang, ada juga beberapa hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, silahkan teman-teman siapkan satu kertas kosong, atau teman-teman juga bisa catat di handphonenya masing-masing, tuliskan 3 hal yang teman-teman bisa dapatkan dengan uang. Silahkan. Day 4, a few moments later. Oke, sudah ya? Sudah ditulis? Kira-kira barang apa aja sih yang teman-teman tulis tadi di handphonenya atau di kertasnya? Mungkin barang-barang yang sudah pernah kita punya atau belum pernah kita punya. Atau di barang-barang itu mungkin uang kita sudah cukup untuk beli barang-barangnya, atau mungkin uangnya juga belum cukup untuk beli barang tersebut. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau share ke teman-teman karena kalau kita pikir ya, maaf, kalau saat ini kita hidup secara pas-pasan, kira-kira bisa nggak sih kita bertahan hidup? Coba, kira-kira bisa nggak sih kita bertahan hidup dengan hidup kita yang maaf, pas-pasan gitu ya? Jawabannya sebenarnya bisa, teman-teman. Tapi pertanyaannya, bertahan hidup yang seperti apa sih yang bisa untuk kita teruskan walaupun keadaan kita saat ini sedang pas-pasan? Oke, contohnya misalnya ketika kita pengen pergi ke mall, tapi kita nggak punya uang, gitu ya. Pas banget nih, kita lagi ada di rumah. Ya udah, kita tidur aja atau kita istirahat aja. Atau kita bisa ngobrol sama tetangga atau sama temen kalau mereka punya waktu ya untuk itu. Nah, selanjutnya kita pengen ngedate sama pacar kita, sama pasangan kita mau main ke mall atau mau main ke coffee shop gitu ya. Tapi padahal kita nggak punya uang untuk bisa ke cafe atau kita bisa ngedate ke bioskop misalnya. Nah, kira-kira dengan situasi pas-pasan itu bisa nggak sih kita tetap bisa bersama dengan kekasih kita atau pacar kita? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena kebetulan pas banget nih, pas banget. Ternyata motor kita ada bensinnya. Ya udah, kita pakai motor itu aja buat ke rumah pasangan kita, terus kita bikin kopi di sana atau mungkin kita bikin cemilan di sana supaya kita bisa ketemu pasangan kita dan kita bisa ngobrol di sana bareng-bareng. Nah, jadi sebenarnya yang saya bilang tadi, bisa nggak sih kita bertahan hidup walaupun situasinya pas-pasan? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi pas-pasan yang saya maksud adalah walaupun situasi saat ini sangat terbatas, walaupun kita hidup dengan keterbatasan kita, tapi tetap ada hal yang pas yang bisa kita syukuri kalau kita mau lihat lebih detail lagi, teman-teman. Nah, di dalam video ini saya mau jelaskan ke teman-teman ada beberapa hal yang bisa dibeli dengan uang dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi yang pertama, teman-teman pernah ingat, kita pernah dengar suatu pepatah atau mungkin pesan dari orang-orang terdahulu bahwa segalanya butuh uang. Betul ya? Atau mungkin teman-teman pernah dengar kata yang sebaliknya, uang bukanlah segalanya, tapi segala sesuatunya butuh uang. Betul? Betul begitu ya? Jadi uang bukanlah segalanya, tapi segala sesuatunya butuh uang. Nah, yang pertama yang mau saya jelasin ke teman-teman, dengan uang, kita memang betul bisa membeli sebuah jam tangan yang sangat mahal sekali, teman-teman. Betul ya? Kita pernah beli jam tangan dan biayanya sangat mahal banget karena jam tangannya mungkin branded gitu ya. Dan ketika kita pakai jam tangannya, tiba-tiba jam tangan ini kayak mirip seperti benda sakti. Karena kalau kita pakai itu kepercayaan diri kita meningkat 2 kali lipat. Wah, bener begitu ya? Nah, tapi teman-teman, kalau kita pikirin lebih dalam, memang uang bisa membeli jam tangan yang sangat mahal, tapi apakah uang bisa membeli waktu? Apakah dengan jam tangan mahal yang kita gunakan, kita bisa langsung sadar terhadap waktu beribadah misalnya, atau waktu untuk bertemu dengan sahabat kita misalnya, atau waktu untuk berbagi dengan sesama misalnya, atau waktu untuk kita gunakan nelpon orang tua kita yang sudah tua mungkin? Apakah dengan jam tangan yang mahal kita bisa langsung sadar terhadap waktu yang mahal juga? Jadi
teman-teman, untuk yang pertama ini adalah uang bisa membeli sebuah jam tangan yang mahal, tapi waktu yang mahal tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Yang kedua, dengan uang kita bisa membeli sebuah pakaian yang sangat branded, pakaian yang mahal dan pakaiannya sangat branded. Betul ya, kita bisa menggunakan uang kita untuk itu. Tapi apakah pakaian yang branded, yang mahal yang kita kenakan, itu bisa mendapatkan penghormatan dari orang lain? Apakah dengan kita pakai pakaian yang sangat mahal sekali, orang lain bisa langsung respect dengan kita dengan pakaian itu? Kayaknya enggak ya. Coba kita kasih contoh analoginya, apakah ketika kita menghormati orang tua kita karena mereka menggunakan pakaian yang branded? Atau apakah ketika kita menghormati guru kita atau pemuka agama kita, apakah mereka menggunakan pakaian-pakaian yang branded? Bisa jadi juga atau enggak ya teman. Enggak sama sekali gitu. Kenapa sih kita bisa menghormati mereka? Kenapa sih kita bisa merespek mereka? Bukan karena mereka menggunakan pakaian yang mahal teman-teman. Tapi karena attitude mereka. Tapi karena sikap yang baik dari mereka. Jadi, kesimpulan yang nomor 2 adalah yang kita harus sama-sama pelajari dan sama-sama harus kita tahu adalah uang bisa membeli sebuah pakaian yang sangat mahal, tapi uang tidak bisa membeli respect orang lain. Yang ketiga, dengan uang kita bisa membeli makanan-makanan yang lezat. Kita bisa pergi ke restoran-restoran yang mahal, lalu kita bisa ajak teman-teman kita supaya kita bisa makan bareng-bareng di sana. Betul ya? Nah, tapi ingat deh teman-teman, coba dibayangin. Dengan uang itu kita bisa ajak teman-teman kita buat makan bareng-bareng dan kita bisa dapat kebersamaan di sana. Betul ya? Tapi coba kita bayangkan lagi, skenarionya kita rubah. Ketika kita tidak memiliki uang sama sekali, apakah kebersamaan itu tetap masih ada? Apakah teman-teman yang tadi kita ajak buat makan bareng-bareng, mereka tetap ada ketika kita tidak punya uang sama sekali? Kayaknya enggak. Lebih banyak mereka yang nggak peduli lagi sama kita, tidak mau lagi berteman sama kita karena uang kita udah habis. Gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, uang bisa membeli sebuah makanan yang sangat lezat sekali, tapi uang tidak bisa membeli ketulusan dari orang lain untuk tetap bersama kita. Yang keempat. Nah, yang keempat yang harus kita tahu adalah dengan uang, memang kita bisa membeli sebuah buku yang ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dengan ilmu yang bermanfaat itu, kita bisa naik jabatan, pangkat kita juga naik, karir kita bisa terbantu karena kita belajar ilmu yang sangat luar biasa sekali dari buku itu. Tapi ketika kita berada di puncak karir kita, di puncak keberhasilan kita, apakah kita mau untuk membagikan ilmu tersebut kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa sukses dan berhasil seperti kita? Atau bahkan sebaliknya? Ayo, coba dibayangkan, coba dipikirin deh. Lebih banyak orang lain ketika mereka sudah sampai di keberhasilannya, atau sudah sampai di puncak karirnya, justru mereka lebih merasa puas ketika mereka bisa berhasil sendirian. Mereka bisa lebih puas karena mereka tahu mereka berhasil dan teman-teman mereka belum. Kepuasannya mereka dapatkan dari situ. Jadi kesimpulan yang nomor 4 teman-teman, uang bisa membeli sebuah buku yang ilmunya sangat bermanfaat, tapi uang tidak bisa membeli kebijaksanaan. Yang kelima yang harus kita tahu juga soal uang, dengan uang kita bisa membeli sebuah perhiasan yang sangat mahal sekali teman-teman. Lalu perhiasan tersebut kita berikan kepada pasangan kita, kepada kekasih kita, kepada istri kita, betul ya? Entah itu perhiasan atau itu tas yang sangat mahal sekali, betul ya? Tapi teman-teman coba dibayangkan deh, ketika uang kita sudah habis dan kita tidak bisa lagi membeli perhiasan itu, kita tidak bisa lagi membeli barang-barang yang mahal untuk kekasih kita, apakah mereka tetap akan setia mendampingi kita? Jika memang iya, kenapa ada banyak sekali berita di luar sana ketika pasangannya sudah tidak lagi memiliki uang sama sekali, atau ketika pasangannya tahu
bahwa pasangannya tidak lagi bekerja atau kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memiliki uang, justru malah ditinggalkan dan mencari pasangan yang baru yang memiliki uang lebih banyak. Kenapa ada berita seperti itu? Karena faktanya teman-teman, adalah ketika uang kita banyak dan kita bisa memberikan sesuatu yang bagus kepada orang lain justru akan melihat hal tersebut dari sesuatu yang bagusnya, bukan melihat proses perjuangan kita untuk membelikan suatu hal kepada mereka. Jadi, yang harus kita tahu sama-sama teman-teman, akan ada banyak pasangan-pasangan di luar sana, ketika uang kita habis, mereka akan meninggalkan kita. Jadi, pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah uang bisa membeli sebuah perhiasan yang sangat mahal sekali, tapi uang tidak bisa membeli sebuah kesetiaan. Oke, sampai di sini kira-kira apa sih yang mau kita gunakan dengan uang kita? Mau sebijak apa sih kita menggunakan uang kita? Nah, silahkan difikirkan teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Azwan, terima kasih sudah menonton video ini.